Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desranda Signal, mahasiswa Universitas Gorontalo Fakultas Kesehatan Masyarakat. Video presentasi ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok di salah satu mata kuliah, yaitu Analisis Kualitas Lingkungan, dengan nama dosen Ibu Lisa D. Jafar, SKM MKes. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. Teman-teman bisa melihat di slide pertama saya sudah melampirkan nama dari anggota-anggota kelompok 1. Langsung saja. Tugas kelompok ini berjudul Analisis Kualitas Lingkungan Tempat Pembuangan Akhir Sampah. Tempat pembuangan akhir atau TPA adalah tempat untuk menimbun sampah dan merupakan bentuk tertua perlakuan sampah. Pada kenyataannya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, TPA seharusnya merupakan singkatan dari tempat pembuangan akhir dan menerima sampah residu yang telah diproses sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Kelestarian lingkungan biasanya selalu dikaitkan dengan pencemaran. Berbicara pencemaran, mengenai masalah pencemaran tidak akan terlepas dari pencemaran lingkungan. Hal ini terjadi terutama di kota-kota besar yang disebabkan oleh adanya sampah yang akan berdampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya, seperti pemandangan tidak sedap, bau busuk, pencemaran air dan tanah oleh limbah buangan juga menjadi wadah berkembangnya penyakit menular dan lain-lain. Tempat pembuangan akhir sampah. Tempat pembuangan akhir merupakan salah satu tempat yang digunakan untuk membuang sampah yang telah mencapai tahap akhir. Pengelolaan sampah sejak timbulan pertama, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan pembuangan sampah. Tempat pembuangan akhir sampah merupakan rantai terakhir dalam pembuangan sampah kota sebagai sarana lahan penyimpanan atau pembuangan sampah. Di sini ada beberapa persyaratan lokasi tempat pembuangan akhir sampah. Yang pertama, daerah non-geologis. Daerah non-geologis ini seperti daerah sesar, tanah longsor, dan gempa bumi. Yang kedua, daerah yang tidak rawan geologis, yaitu daerah yang kedalaman air tanahnya kurang dari 3 meter, jenis tanah yang mudah menyerap air. Yang ketiga, bukan daerah rawan medan, kemiringan tanah lebih dari 20%. Yang keempat, lokasinya bukan area dengan aktivitas yang sering seperti bandara dan pusat perdagangan. Yang kelima, bukan kawasan yang terlindungi. Tujuan pengukuran kualitas pembuangan air sampah adalah untuk mengetahui gambaran kualitas tanah, kualitas udara, dan kepadatan sektor di sekitar tempat pembuangan air sampah, serta status kesehatan masyarakat, dan ada juga tujuan lain dari pengukuran kualitas lingkungan tempat pembuangan air sampah, yaitu untuk mengukur efisiensi dan efektivitas pengelolaan lingkungan yang dilakukan serta dampak yang akan ditimbulkan oleh tempat pembuangan air sampah. Dampak yang terjadi adalah peningkatan parameter komponen gas, partikulat, asap, dan meningkatkan kebisingan. Parameter kualitas lingkungan tempat pembuangan air sampah. Parameter yang pertama yaitu parameter fisika yang terdiri dari suhu dan total suspenden solid. Suhu merupakan suatu yang berpengaruh terhadap perubahan fisika, kimia, dan biologis badan air. Kemudian total suspenden solid seperti lumpur dan pasir halus, serta jasad-jasad teknik yang terutama disebabkan oleh kikisan tanah atau erosi tanah yang terbawa ke badan air. Parameter yang kedua yaitu parameter kimia yang terdiri dari pH dan disolved oksigen.
pH menunjukkan tinggi rendahnya konsentrasi OIN hidrogen dalam air. Kemampuan air untuk mengikat atau melepaskan sejumlah OIN hidrogen akan menunjukkan apakah perairan tersebut bersifat asam atau basah. Kemudian, disolvit oksigen merupakan konsentrasi gas oksigen yang terlarut dalam air. Oksigen yang terlarut dalam air berasal dari hasil fotosintesis. Parameter yang ketiga yaitu drainase. Drainase berfungsi untuk mengendalikan lapisan air hujan dengan tujuan untuk memperkecil aliran yang masuk ke timbunan sampah. Seperti diketahui, air hujan merupakan faktor utama terhadap debit lindi yang dihasilkan pada gilirannya akan memperkecil kebutuhan untuk pengelolaannya. Kemudian yang keempat, lapisan kedap air. Lapisan kedap air berfungsi untuk mencegah rembesan air lindi yang berbentuk di dasar TPA ke dalam lapisan tanah di bawahnya. Untuk lapisan ini harus berbentuk di seluruh permukaan dalam tempat pembuangan air, baik dasar maupun dinding. Kemudian yang terakhir yaitu genangan gas. Gas yang terbentuk di TPA umumnya berupa gas karbon dioksida dan metan, dengan komposisi hampir sama di samping gas-gas lain yang sangat sedikit jumlahnya. Kedua gas tersebut memiliki potensi besar dalam proses pemanasan global, terutama gas metan, karena perlu dilakukan pengendalian gas agar tidak terlepas di atmosfer. Itu saja presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.